Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait sequence diagram yang mana kita sebelumnya telah membahas terkait use case diagram. Jadi lanjutan dari use case diagram itu kita lanjut ke sequence diagram. Karena di use case diagram ini kita akan melihat urutan-urutan atau tahapan-tahapan dari kegiatan. Jadi, sequence diagram ini merupakan salah satu dari beberapa jenis diagram yang ada pada UML atau Unified Modeling Language. Termasuk salah satunya yang sebelumnya kita pelajari adalah use case diagram. Jadi sebenarnya apa itu sequence diagram, kemudian apa itu tujuan dari pembuatan sequence diagram, dan juga apa itu komponen-komponen pada sequence diagram. Jadi sequence diagram itu disebut juga dengan diagram urutan, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci atau secara detail. Jadi selain itu, sequence diagram juga menampilkan pesan atau perintah yang dikirim ke kegiatan selanjutnya beserta waktu pelaksanaannya. Jadi objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Sequence diagram ini ada dua dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi vertikal atau waktu, yaitu yang menunjukkan waktu, dan juga versi dimensi horizontal, yaitu menunjukkan objek-objek yang terkait. Jadi tiap-tiap objek termasuk aktor memiliki waktu aktif yang digambarkan dalam kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Kemudian sementara itu pesan atau message atau perintah itu digambarkan sebagai garis panah ya dalam satu lifeline ke lifeline lainnya. Kemudian diagram sequence ini dia khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap atau step demi step apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case diagram. Jadi apa itu tujuan dari sequence diagram ini? Jadi tujuan dari pembuatan sequence diagram ini adalah untuk memperlihatkan interaksi objek dalam perintah yang berurut, yaitu untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi tujuan sequence diagram ini mirip dengan activity diagram, yaitu sama-sama menggambarkan alur kejadian dari sebuah aktivitas, kemudian lebih detail dalam menggambarkan aliran data termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi adalah komponen-komponen dalam sequence diagram. Yang pertama itu ada aktor, kemudian ada interface atau boundary, kemudian ada proses pembacaan atau kontrol, kemudian ada disebut juga nama tabel atau entity, kemudian ada juga yang membuat kayak activation box, kemudian message atau pesan. Oke, jadi ini adalah simbol-simbol dari sequence diagram. Yang pertama itu adalah aktor, yaitu menggambarkan tentang interaksi orang yang ada di dalam sistem. Kemudian ada entity class, yaitu menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada boundary class, yaitu menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Kemudian ada control class, yaitu menggambarkan hubungan atau penghubung antara boundary dengan table. Kemudian ada focus of control dan left line, yaitu gambar titik putus-putus, kemudian ada kotak, kemudian yang terakhir adalah message atau pesan. Jadi ada yang buat seperti ini ya, entity class, boundary class, control class, ada juga yang kotak-kotak. Jadi kita nanti bebas kita menggunakan mana yang mudah dimengerti saja. Oke, ini dia contoh ya, contoh kayak sequence diagram yang kotak-kotak ya, di sini kayak main menu, kemudian customer form, kemudian controller, customer control, kemudian customer DA, kemudian di sini ada aktor, kemudian di sini adalah pesan. Contohnya di sini, ini coba aktornya ini pertama apa yang dilakukan? Yang pertama itu adalah create new customer. Kemudian setelah create new customer, kemudian masuk dia ke display di customer form. Kemudian juga dari sini tadi, dari aktor tadi set value, name, address, dan phone. Kemudian save customer di customer form. Begitu juga selanjutnya sampai ke selesai dari pekerjaan dari aktor tersebut. Jadi ini hampir mirip dengan activity diagram. Kalau activity diagram nanti kita belajar itu terkait bagaimana aliran datanya itu dari atas ke bawah. Kalau ini dari samping ya, dari kiri ke kanan. Oke, ini juga adalah salah satu contoh dari sequence diagram yang menggunakan boundary class, entity class, dan juga class control. Oke, yang pertama nih kita lihat di sini customer. Apa yang dilakukan customer pada sistem ini atau sequence diagram ini? Yang pertama itu dia login pada login screen atau halaman login.
Kemudian setelah login dia nanti sistem akan melakukan validasi user, yaitu di dalam security manajernya. Kemudian nanti cek user detail di database users. Kemudian misalnya ada, dia akan kembali lagi mengecek, kemudian memvalidasi, kemudian hasilnya kemudian balik lagi ke customer. Jadi itulah contoh sederhana dari sequence diagram. Oke.